Wanita mengikuti pengarahan bos, menemani dia untuk kencan buta. Namun, pasangan kencan buta bos tiba-tiba pergi karena ada urusan. Pergi di tengah jalan. Siapa sangka wanita melihat sisa anggur merah berkualitas tinggi di atas meja. Dia tidak suka membuang-buang. Jadi dia meminum semuanya sekaligus. Namun, dia tidak tahu bahwa gelas ini telah diubah oleh orang tua pasangan kencan buta bos. Telah disiapkan dengan cara tertentu. Begitu saja, sekretaris yang mabuk, dalam keadaan bingung, menghabiskan malam yang indah dengan bos. Setelah sadar, dia tahu dirinya sudah terjebak. Karena bos dikenal di kalangan ini sebagai Raja Iblis yang terkenal. Setiap wanita yang terlibat dengannya, tidak ada yang berakhir dengan baik. Wanita itu awalnya berpikir bahwa ketika dia cukup uang, dia bisa dengan bebas mencari kehidupan bahagia yang menjadi miliknya. Namun, dia tidak menyangka Tuhan telah memainkan lelucon besar padanya. Jadi, dia ingin cepat-cepat melarikan diri dari Raja Iblis ini. Bos memutuskan untuk pergi ke kantor dan mengundurkan diri. Kemudian, wanita itu mencuci muka dan berdandan. Lalu seperti biasa, dia datang ke kantor untuk bekerja. Saat dia bersiap untuk menemui bosnya, untuk menyerahkan surat pengunduran diri, perusahaan tiba-tiba memberitahu semua karyawan jadwal pemeriksaan kesehatan. Dia mengira itu hanya rutinitas biasa. Namun kemudian surat pemberitahuan pemeriksaan dari rumah sakit, seperti petir di siang bolong. Dia diberitahu bahwa dia sudah menderita kanker stadium akhir. Saya masih begitu muda. Bagaimana mungkin saya bisa terkena kanker? Apa mungkin saya terlalu bekerja keras? Mengorbankan hidup saya untuk pekerjaan. Apa sekretaris Sia baik-baik saja? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya akan pergi ke kamar mandi sebentar. Saya baru saja mengumpulkan 2 juta. Bagaimana mungkin saya harus mati sekarang? Saya belum sempat menikmati hidup dan sudah harus mati. Dorong. Bos Lian. Sekretaris Sia kemana begitu lama? Dia baru saja pergi ke kamar mandi. Namun, sekretaris Sia tampaknya tidak dalam keadaan baik hari ini. Mengapa sekretaris Sia menulis begitu banyak nama saya? Bos Lian. Jangan-jangan ini. Sekretaris Sia menyukaimu. Sekretaris Sia menyukaiku. Lian. Jin. Ye. Aku akan segera bisa menyingkirkanmu. Haha. Bos Lian, Anda mencariku. Ada apa denganmu? Segera siapkan dirimu. Bukankah sudah dikatakan, harus pergi kencan buta dengan putri keluarga Lin? Baik, aku segera pergi. Langsung saja ajukan pengunduran diri kepada Raja Iblis. Tapi sangat marah memikirkan bahwa aku akan mati. Pria ini masih hidup dengan baik. Itu membuatku sangat marah. Kenapa? Kenapa butuh waktu begitu lama? Bos Lian. Bos Lian. Aku ingin mengundurkan diri. Apakah kau suka padaku? Apakah kamu gila? Xia Xingchen. Bos Lian, hati-hati. Pada waktu ini biasanya, aku pasti berdiri di depan. Bos Lian, memimpin dengan memberi contoh. Bekerja dengan sepenuh hati dan pikiran. Tapi mengapa aku harus melakukan itu? Bos Lian, hati-hati. Sekretaris Sia. Haha, susu juga sudah lancar. Bos Lian, kamu juga terlalu jantan, ya? Itu membuatku terharu. A888888. Bos Lian, bukan. Ada apa denganmu? Apakah ini hujan? Dia sangat aneh hari ini. Apa mungkin karena saya akan pergi menjodohkan? Jadi dia sedih dan ingin membalas saya? Ini
Ini adalah jenis kanker yang sulit terdeteksi. Begitu ditemukan, biasanya sudah tahap akhir. AC otomatis sedang-sedang. Kenapa dia masih menangis? Dia benar-benar suka padaku ya? Apa benar kanker lambung tidak bisa disembuhkan? Saya tidak ingin mati. Jika saya mati, apa yang harus dilakukan ibuku sendirian? Kenapa Xing Chen datang? Jika dia tahu bahwa saya menyembunyikan identitas saya sebagai putri keluarga Lin, dia tidak akan memutuskan hubungan dengan saya kan? Hari ini wajah putri keluarga saya Xing Chen. Kenapa begitu buruk? Apa mungkin Lian Jinye brengsek itu telah menyiksanya lagi? Nona Lin, kenapa kamu melihat saya seperti itu? Kita pernah bertemu sebelumnya. Pernah bertemu. Wajahmu sudah hancur karena serangan putri Xing Chen. Penuh luka dan lubang. Ternyata, bos Lian memang seperti yang diceritakan orang. Muda dan berbakat, tampan dan menawan. HMPH, Lian Jinye. Dia adalah orang yang sangat narsis. Dia sama sekali tidak bisa menerima tantangan dari orang lain terhadap wibawanya. Bermain dengannya, cukup dengan merendahkan diri, maka akan dengan mudah mengendalikannya. Namun, berada di samping pria seperti Anda, saya sebagai seorang wanita, sangat tidak merasa aman. Setiap hari hidup dalam ketakutan. Wanita mana yang akan mengincar suami saya? Saya rasa Anda terlalu luar biasa. Saya tidak layak untuk Anda. Anda cukup menyadari diri. Memang menyebalkan. HMPH. Anda sudah terjebak dalam perangkap saya. Saya tidak tertarik untuk menikah dengan Anda. Tidak berminat. Lalu mengapa Anda setuju untuk menjodohkan? Karena saya tidak tertarik untuk menikah dengan Anda. Tidak berminat. Lalu mengapa Anda setuju untuk menjodohkan? Karena Sekretaris Xia, Jinye, masih tidak mau pergi menjodohkan? Nyonya, bos Lian sepenuhnya fokus pada pekerjaan. Jadi, ya ampun, apa saya tidak tahu tentang anak saya? Dia masih tidak bisa melepaskannya. Wanita namanya Nanmo itu. Atau tidak, pria normal mana yang sepertinya menjaga kesucian diri seperti ini? Pada usia saya ini, saya seharusnya sudah bisa menggendong cucu. Sekretaris Xia, saya tidak peduli metode apa yang kau gunakan. Dia harus pergi kencan buta. Dia hanya percaya padamu. Jika tidak menyelesaikan tugas ini, saya akan mengganggu kamu setiap hari. Ini, bahkan Anda tidak bisa membujuk Lian Jinye. Bagaimana saya bisa membujuknya? Saya tidak ingin membuat seseorang kesulitan. Sepertinya kita sama. Saya tidak ingin membuat orang tua saya kesulitan. Maka kita ikuti saja prosesnya. Saya pergi dulu. Oh, benar. Saya sudah memesan minuman, kamu juga minum sedikit. Baiklah, untuk melaporkannya. Di sekitar sini penuh dengan pengintai. Sekretaris Xia, ayo ke sini. Xia Xing Chen, ada apa denganmu hari ini? Lian Jinye, saya ingin mengundurkan diri. Lian Jinye, gelas ini, saya berterima kasih padamu selama 6 tahun ini, telah memberiku pekerjaan yang sangat terhormat. Sekretaris Senior Lian Jinye. Tapi, 6 tahun ini, kau tahu saya menjalani hidup seperti apa? Saya tidak hanya harus menangani urusan pekerjaanmu, bahkan tubuhmu. Aku juga harus bertanggung jawab. Jantungmu tidak baik, jadi jangan begadang lagi. Kita juga harus menemanimu lembur. Kenapa aku harus selalu mengikutimu? Itu karena aku mempercayaimu. Aku berterima kasih atas kepercayaanmu. HMPH. Sekretaris Xia, hari ini kamu sangat berani. Aku. Nona, kamu tidak apa-apa? Kenapa kamu datang? Nona, aku tidak sengaja mendengar Tuan dan keluarga Lian berkolusi, berencana meracuni minuman, agar kamu dan Lian Jinye. Nasi sudah menjadi bubur. Aku khawatir tentangmu. Jadi, apa? Cara bisnis yang sangat kotor. Ayahku demi bisa bekerja sama dengan grup Lian dalam jangka panjang, ternyata menjualku. Cepat pergi, kembali dan urus orang tua itu. Sekretaris Xia, kapan kemampuan minummu menjadi seburuk ini? 2 gelas saja sudah tumbang. Xia Xing Chen.
Ada apa denganku ini? Sekretaris Xia, cepat bangun. Kamu tidak bangun-bangun? Aku akan meninggalkanmu di sini, ya? Tuan Lian, ini kunci kamar. Silakan kamu turun dulu, tunggu aku. Aku sudah menurunkannya. Ya, turunlah. Mengerti. Aneh sekali. Aku hanya minum 1 gelas alkohol. Kenapa aku merasa begitu pusing? Sangat panas. Xia Xingchen. Ayo bangun, ya. Xia Xingchen, apakah kamu berani memukulku? Memukulmu ada apa? Kamu sudah menyiksaku selama 6 tahun. Aku akan memukulmu beberapa kali lagi. Masih belum merasa lega. Lagi pula, aku sudah pasti akan mati. Aku tidak peduli dengan apapun. Kamu sangat jahat, Lian Jinye. Kamu tahu, aku memakai ID kerja ini. Suasana hatiku, ya? Aku seperti sapi. Memakai belenggu sendiri. Sapi pun hanya butuh musim semi untuk dapat bertani. Lalu bagaimana denganku? Entah itu musim apapun, atau dalam 24 jam. Semua milikmu. Semua harus siap sedia untukmu. Aku adalah manusia. Bahkan tidak sebanding dengan seekor sapi. Aku sangat lelah. Aku ingin pulang. Aku tidak ingin bekerja. Aku tidak ingin mati. Sekretaris Xia, aku tidak tahu kamu sesulit ini. Jika kamu ingin istirahat, kamu bisa bilang padaku, ya? Sudah terlambat, tidak ada kesempatan lagi. Sejauh ini, sangat tampan. Kenapa begitu menjengkelkan? Lagi pula, aku akan mati. Harus merasakannya, kan? Xia Xingchen, kamu duluan yang menggangguku. Jangan sampai kamu menyesal. HMPH, apa yang bisa aku sesali? Belum selesai, ditunggu kelanjutannya.